Baik. Malam ini kita bicara tentang variabel, ya, kira-kira variabel seperti apa yang berlaku di C. Nah, kurang lebih seperti ini. Variabel yang tidak boleh adalah variabel itu seperti ini. Ada dua kata ya. Ini tidak boleh. Kemudian seperti ini. Yang pertama 9 kepala gitu ya. Nah, memang menurut anggapan bahwa variabel itu boleh-boleh saja ininya seperti apa, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, kalau variabel seperti ini ada spasi, itu jelas tidak boleh kalau di C. Karena di sini di pemrograman lah terutama ya, tidak di C saja, di Pascal yang lain juga sama, bahwa variabel itu satu kata. Nah, kalau ada dua seperti ini, maka harus disambung dengan underscore seperti ini. A, B, gitu ya. Ini yang. Dan di bagian depan sebaiknya ya tidak huruf seperti ini, ya. Tidak huruf. Makanya ini boleh, ya. Tapi variabel juga kita nggak bisa seenaknya, pasti harus bermakna gitu ya. Kalau kalian membuat program, terus variabelnya diusahakan yang memang variabel bermakna. Tidak asal membuat variabel, sudah gitu ya, sah-sah saja. Nah, gitu. Walaupun boleh, tapi setidaknya harus bermakna. Supaya apa? Kalian membuat satu variabel, kemudian kalian tidak mendapatkan lagi kontrak, ada orang lain atau tim kalian yang meneruskan, maka program yang kalian buat itu bisa dibaca oleh orang lain yang meneruskan, gitu ya, atau oleh tim, gitu. Jadi bisa dibaca, dimengerti, dipahami, gitu. Kalau membuat variabelnya seenaknya, orang lain nggak bisa membacanya, alurnya seperti apa, gitu. Jadi malah membuat ruwet, gitu ya. Yang tadinya berharap ke kita lagi, tapi karena keruwetan tadi orang juga jadi malas gitu ya. Kok jadi tergantung gitu. Makanya sebaiknya nama variabel juga punya makna. Nah, misalkan seperti ini. Nilai max gitu ya. Nilai max. Oh, ini nilai maksimal gitu ya. Jadi punya makna gitu. Nah, untuk variabel kalau di ini case sensitive, artinya huruf besar dan kecil ini dibedakan ya. Ini A underscore B. Kalau kita A-nya kita ganti dengan A besar underscore B-nya kecil, itu dianggap sebagai dua variabel yang berbeda ya, dua variabel. Jadi walaupun A-nya jadi besar, B-nya tetap kecil, tetap seperti itu. Berbeda dengan yang di Pascal. Kalau Pascal dianggapnya sama, gitu ya, A besar dengan A kecil. Kalau di C tidak bisa. Oke, kemudian lihat variabel pendeklarasiannya adalah di bagian depannya itu adalah tipe data. Nih, tipe data. Kemudian di belakangnya adalah variabel. Itu sangat berbeda dengan yang di Pascal ya. Pascal nama variabelnya dulu, baru titik 2, berikutnya tipe datanya. Tapi kalau di C, tipe datanya dulu, baru variabelnya. Gitu. Kemudian konstanta. Nah, konstanta ini ada pendefinisian seperti ini. Define nama konstantanya, kemudian nilainya. Ya. Nah, misalkan contohnya seperti ini. Define P 3,14. Gitu ya. Define P 3,14. Tuh.
Oke, kemudian bentuk yang kedua boleh seperti ini, const ya, ada const float p sama dengan 3,14 ya. Ini variabel, tapi variabel konstan. Kalau yang tadi pakai define, kalau yang ini variabel ya. Kemudian kalau kita execute gitu ya, di compile, dia akan mengeluarkan satu state seperti ini ya, bahwa fungsi di integer main ada non L value ya, atau di bawahnya kalau konstan itu ada assign of read only variable p gitu ya. Nah, kalau ini salah satu contoh kalau ada error gitu ya dalam perumusan variabel konstan. Oke, yang berikutnya ada free processor directive. Nah, itu ada tanda seperti ini. Ya, tanda pagar gitu ya. Tanda pagar. Kemudian di sini ada include dan nama file header-nya. Nama file header. Ini stdio, standar io, .h. H-nya ini header, file header. Ya. Selain stdio ada .io, ya, .h juga, math, terus string, dan lain-lain. Ya. Jadi kalau kita buka di programnya Dev C++, itu ada bagian yang file-file header gitu ya. Di situ semua ada file-filenya. Isinya adalah fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan untuk membuat program. Gitu. Nah, kalau kita pakai seperti ini, include standar IO, kemudian di dalam programnya kita menyertakan ada fungsi yang tidak ada di standar IO. Nah, itu akan terjadi error. Ya, ternyata fungsi itu kalau dicari ada di con.io. Nah, con.io. Jadi harus ditambahkan con.io. Ya, con.io. Oke, kemudian ada penulisannya, ada dua cara. Nah, seperti ini. Pertama, studio pakai tanda ini ya, lebih besar, lebih kecil, ya, atau pakai tanda kutip seperti itu. Boleh ya. Nah, ini kemudian ada karakter backslash. Karakter backslash ada beberapa formatnya di sini, karakter-karakternya A, B, F, N, R, T, dan seterusnya ya. Untuk yang N sering kita gunakan untuk garis baris baru ya, ganti baris baru. Karena kalau tidak pakai backslash ini N, maka outputnya akan bertumpuk panjang ke kanan terus gitu ya. Jadi pakai backslash N. Nah, supaya nanti tampilan yang di bawah ininya di bawah, yang berikutnya di bawah gitu. Kemudian untuk nilai pecahan, nah di tipe variabel ada integer, ada float ya. Nah, float ini nilainya pecahan. Gitu. Nah, kalau ada pembulatan, maka yang di belakang koma itu akan dibuang. Ya, kalau ada pembulatan. Nih, contohnya seperti ini. Di sini 2,38 jadinya 2, 4,9 jadinya 4. Ya, jadi di belakang komanya akan dibuang. Itu. Ya. Nah, kemudian jika nilai variabel yang melebihi jangkauannya akan dipotong, ya, akan dipotong jumlah bit yang tersedia. Gitu. Jadi misalkan begini, kalian mendeklarasikan satu variabel, tipe datanya adalah integer. Tuh.
Akan tetapi pada saat kalian execute, ya, di compile, di running, kalian masukkan nilai lebih dari 50.000. Ya, padahal variabel integer itu atau tipe data yang integer maksimal adalah 32767, ya, plus minus. Jadi kalau di luar itu 50.000 misalkan kalian masukkan, ya, mungkin saja si komputer akan mengeksekusi, menjumlahkan, tetapi nilainya mungkin saja tidak valid karena itu di luar dari range tipe data yang integer. Itu, ya, di luar tipe data yang integer. Jadi mungkin saja itu dieksekusi, tapi nilainya mungkin saja tidak valid gitu. Nih, ya, katanya begini, kan dia mencapainya integer ini menyimpannya sampai ke 32767. Itu, tapi kita ngisinya 70.000, maka ada pemotongan. Itu. Jadi kan tidak valid akhirnya. Ya. Jadi kalau lebih dari itu kita bisa gunakan long in misalkan, ya. Long in itu boleh. Oke, nih contohnya seperti ini ya. Kalau kita masukkan 70.000 ternyata hasilnya gini. Ya. Kita coba nanti ya. Nih, ini juga gini. Berapa ini? 70 miliar. Padahal di sininya integer. Nah, ada keterangan begini, integer constant to large, ya, for long time. Jadi terlalu besar. Karena integer 3276. Oke, berikutnya ada ini dianggap sebagai pemaksaan satu tipe data ke tipe data yang lain. Nah, ini ada integer dan float, ya. Integer dan float. Misalkan begini. Integer dan float ini 5 dibagi 2, ya. Tapi ditampilkannya dalam integer. Ya, maksudnya ini 5 dibagi 2 tapi ditampilkannya dalam integer. Integer bilangan bulat, ya, bukan pecahan. 5 dibagi 2. Kan harusnya nilainya pecahan ya. Nah, tapi yang dilakukan adalah yang terjadi adalah seperti ini. Hasilnya 2. Ya. Jadi yang sisanya di belakang koma dihilangkan. Tidak dianggap. Gitu. Karena integer. Beda lagi kalau float. Maka akan dimunculkan 2,5. Ya. Begitu juga yang di sini. Ya. Ini dalam float. Maka dia muncul. Kalau ini float dengan float, tapi hasilnya di sini integer, bisa tidak? Nah, tidak bisa hasilnya ya, tidak bisa. Itu C dibagi dengan D. Kenapa? Float ini pecahan, tapi ditampilkan dalam integer, maka dia tidak bisa, ya. Programnya tidak bisa mengeksekusi. Kemudian di sini C dan D ini adalah float dua-duanya. Di sini float juga dua-duanya. Muncul hasilnya. Tapi di yang terakhir ada di sini float, tapi di sininya integer. Outputnya di sini juga integer, maka dia tidak mau seperti ini. Ya, karena di sininya adalah pecah. Float. Oke. Nah, kemudian ada karakter nih. Karakter ini mengikuti kode ASCII, ya, American Standard Code. American Standard. Nah, ini ini belum dibetulkan ya programnya. Nih, kalau
karakter, satu karakter dia pakai tanda kutip 1. Nah, di dalam C, string seperti ini, string atau kata atau kalimat itu string, ini merupakan rangkaian dari karakter, array of karakter. Ini karakter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Itu karakter. Itu kalau di C. Jadi tipe datanya di sini karakter, char gitu ya. Char, array of char. Ya, itu karakter. Kemudian ini kita lihat, nah, kalau di sininya C, nah cuman 1, ya, cuman 1. Gitu. Kalau S dia jadi string, 1 kata. Tapi kalau C cuman 1 huruf, ya, 1 karakter. Nah, lihat ini ya sebagai array of karakter kalau string. Jadi dia tidak punya tidak mutlak punya tipe datanya string, semuanya karakter. Gitu ya. Nih, cat nama 20 Anton. Nah, di format ini ada tanda persen S nama ya. Dia jadi string di sini. Itu. Kalau C dia akan munculnya ya turun. Oke, ini operator. Sekian banyak operator yang bisa digunakan dari mulai plus minus, kalian pembagian modulus dan lain-lain. Kemudian ada yang plus plus min min, terus ini tidak sama dengan tidak sama dengan gini ya. Oke, kemudian operasi aritmetiknya ini standar ya, penjumlahan, pengulangan, perkalian, pembagian. Terus ini seperti ini, ada operator seperti ini. OP plus berarti OP sama dengan OP plus 1 gitu ya artinya. Oke, ini berarti min plus 1, min 1 gitu ya, OP sama dengan OP min 1. Kemudian contoh ini nanti bisa dipelajari. Kalau kalian ingin mencoba membuat programnya, maka coba di download dulu dev C++ nya ya. Nanti kalian sesuaikan. Oke, untuk relasi ini lebih besar, kecil, besar sama dengan, kecil sama dengan, tidak sama dengan ya. Nah, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai logika ya. Kalian sudah bisa dipelajari nanti hasilnya seperti apa. Untuk kondisi ada ini and berarti dan, and, or, not ya. Ini untuk and dan or. Kemudian kalau kita punya soal seperti ini berarti not 0 ya, or A lebih besar B, or B tidak sama dengan 7, and C lebih besar dari Z. Gitu. Ya. Nanti hasilnya misalkan seperti ini, jadi true ya. Oke, kemudian ada state seperti ini ya. State ini bisa satu atau banyak state. Nah, diakhiri dengan titik koma. Kalau tidak diakhiri dengan titik koma, maka state yang di bawahnya ini dianggap sebagai bagian dari state yang di atas. Jadi pakai titik koma. Nah, untuk komentar bisa pakai garis miring 2 atau garis miring bintang. Untuk yang beberapa baris ya garis miring bintang ya. Tapi kalau cuma satu baris pakai garis miring aja 2 kali. Oke, contohnya untuk komentar ya. Nah, komentar ini diperlukan terutama untuk kalian yang bekerja dalam tim. Itu sehingga timnya bisa membaca program kalian.
Oke, kemudian input output. Nah, di file header ada print, ada put cut, oke. Kemudian outputnya ditampilkan di layar. Ya. Oke, kita lihat yang di put karakter ini put string, ya. Put karakter dengan put string. Oke, ada get juga sama get get ya, ada get c, get ch, gitu ya. Beda-beda. Nah, kalau put karakter n dia akan tampilnya ya satu, ya satu, karena di sini put k. Kalau put s dia munculnya ya ini stringnya, string. Oke. Ya, ini kalau yang menggunakan format-format, jadi tanda persen seperti ini, C untuk satu karakter, S string, D ini untuk integer, I juga integer, U juga integer, ya. X berarti hexa, O ini okta, F ini float, ya. Ada E, G, dan P, ya. Oke, untuk yang format bisa, kemudian string juga bisa format seperti itu dengan S, ya, tanda persen terus S. Oke, contohnya misalnya seperti ini. Kemudian ini integer yang pakai format bisa pakai persen %d, U, I, atau yang lainnya, ya. LI, LD. Oke, pecahan juga sama. Ini pakai yang persen %f. Oke, itu pecahan. Kemudian yang hexa dengan oktal tadi pakai tanda X untuk yang hexa, oktalnya untuk yang persen %o, ya. Oke, untuk bersihkan layar, input datanya pakai get atau scanf, ya, get atau scanf. Nah, lihat header-header yang di sini harus kita masukkan di dalam tadi include stdioh atau conio.h, ya. Di dalamnya ada get che, karakter, dan ch. Nah, yang che ini dengan yang di bawah, ya, kalau che pada saat kita menekan tombol dia akan dimunculkan, ya, akan dimunculkan. Tapi kalau cuman get ch dia tidak dimunculkan karakternya, langsung aja meneruskan gitu, ya, atau keluar gitu. Biasanya sih saya pakai yang get ch ini seakan-akan apa ya, keterangannya read only to continue, ya. Jadi press any key to continue gitu maksudnya. Press any key to continue. Jadi tekan sembarang tombol gitu ya untuk melanjutkan. Oke, untuk gets, nah ini pakai string berarti ya, munculnya adalah string. Oke, ini beberapa karakternya untuk string dan lain-lain. Oke, untuk variabel kira-kira ada yang perlu ditanyakan dulu? Tidak, Pak. Oke, saya share lagi yang berikutnya. Oke, nah
tadi variabel-variabel dengan operator-operator. Nah, di sini juga ada operator-operator seperti ini, ya. Kemudian proses di algoritma atau proses program ada beberapa tipe, ya. Ada yang sekuensial, berarti lurus gitu ya prosesnya. Ada yang bercabang, ada yang pengulangan, gitu ya, dan lain-lain. Ya, contohnya misalkan ini percabangan, ya. Kalau yang sekuensial sudah kita bahas beberapa yang lalu ya di algoritma flowchart atau sebelum flowchart itu lurus misalkan ada input, proses dengan outputnya langsung. Nah, sekarang percabangan. Percabangan ini seperti ini. Ya, kita anggap aja ada satu perlintasan seperti ini. Ya, kalau ke kiri kemana, kalau lurus kemana, kalau ke kanan kemana, gitu. Nah, kita bisa nyebutnya dengan struktur kendali atau percabangan, seleksi, gitu ya. Seleksi penyeleksian atau pemilihan. Nih, ada satu kondisi tertentu. Nah, ada beberapa tipe, ya. Tipe yang pertama adalah if, terus kondisinya dan stage-nya. Ya. Yang kedua adalah if, kemudian ada satu kondisi, terus ada statement apabila kondisinya bernilai benar, ya. Kemudian else apabila kondisinya bernilai salah, ya. Jadi ada statement false, ya. False. Kemudian ada switch. Nah, switch ini dengan kondisi, kemudian di berikutnya ada case, ya. Ada case. Kemudian ada state dengan break. Nah, operator yang berlaku di situ adalah operator untuk relasional, ya, relasional. Oke, contohnya ini untuk yang logika dengan n, maka seperti ini ya. Untuk yang n berarti hanya benar dan benar bernilai benar. Kalau di situ ada benar salah atau salah benar dan salah ya pasti salah di situ. Karena n. Berbeda lagi kalau or. Kalau di situ ada true maka bernilai true. Gitu ya. Kalau benar ya benar. Karena or kita bisa milih salah satunya atau keduanya. Itu or. Not ini berarti kebalikannya, ya. Kita lihat programnya misalkan seperti ini. Oke. Nah, ini alurnya lurus, ya, alurnya lurus. Jadi ada satu state kemudian di outputkan, state di outputkan, state di outputkan. Gitu. Jadi tidak ada yang tadi tidak ada percabangannya, belum ada percabangan. Nah, kemudian waktunya 10 menit. Oke, ada contoh lain, ada dua wanita A dan B. A itu kurang cantik tapi baik dan pintar, sedangkan B cantik dan baik tapi kurang pintar. Pilihannya apa? A atau B? Ya, A atau B. Nah, jadi if sederhananya adalah seperti ini. Ada satu kondisi tadi, ya, baik dan pintar. Gitu. Kalau ya berarti apa? Kalau tidak berarti apa? Gitu ya. Nah, ini tidak mutlak harus ke kanan, bisa juga ke kiri, bisa juga ke bawah, gitu. Jadi di algoritma saya bisa katakan bahwa kalau kita dari rumah mau ke kampus, ya, kalian bisa pakai bisa jalan kaki, pakai sepeda, pakai motor, pakai mobil, angkot, bis dan lain-lain. Jalannya pun boleh
Kalian lewat mana? Lewat Cicahem, mau lewat Antapani, mau lewat Soekarno-Hatta, Gatsu, ya, dan yang lainnya. Gitu. Tujuannya sama, tapi jalannya beda-beda. Caranya pun beda-beda. Nah, kalau di algoritma, jadi semuanya berkembang. Saya tidak bisa mengatakan bahwa harus begini ya, gitu ya. Kondisi true-nya ini ke sebelah kanan, tidaknya ini ke bawah. Saya tidak bisa mengatakan begitu. Jadi kalian bisa membuat gambarnya state true-nya adalah ke kiri, salahnya yang ke bawah, ya. Gitu. Itu hanya penggambaran saja. Oke. Nah, if sederhananya misalkan seperti ini, integer x, xy gitu ya. X-nya 100, Y-nya 10. Nah, jika X lebih besar dari Y, maka dituliskan di situ bahwa X lebih besar dari Y. Gitu. Ya, itu sederhananya. Nah, tapi itu hanya membuat di sini hanya statement yang benar saja. Bagaimana kalau yang salah? Nah, berarti ada else nih. Ada else kalau ada yang salah ya. Berarti kalau di sini ditambahkan else adalah Y lebih besar dari X gitu. Ya. Oke, kemudian ada kondisi yang seperti ini. Ada kondisi, kemudian ada tanda tanya, statement jika benar dan statement jika salah. Ya, titik 2, statement jika salah. Kondisinya ini di bawah 10 lebih besar dari 2 dan 2 kurang dari 1. Maka A sama dengan 1. Else-nya adalah A sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kemudian lihat kondisi yang di sini adalah block statement. Jadi ada satu set yang sebetulnya di dalamnya banyak gitu ya, merupakan block statement. Harusnya juga sama. Ini satu contoh. Kemudian tadi dengan else-nya yang banyak ya kita tambahkan else gitu ya. Jadi ada else if gitu ya. Oke. Jadi if dieksekusi jika bernilai 1 atau benar. Nah, jika A bernilai positif atau negatif maka if A berarti 1. Jika A bernilai 0 maka if A berarti 0 tidak dieksekut. Ya, kemudian jika A bernilai 0 maka di bawahnya if A sama dengan 0 berarti 1 true, if not A berarti 1 ya execute. Oke, ada pertanyaan dulu. Jadi ini sampai sini dulu untuk bahannya ya. Saya upload di e-learning. Oke, dengan saya mungkin tidak semua pertemuan Vicon ya, ada beberapa yang silakan kalian download materinya di e-learning, silakan dipelajari, tugasnya dikerjakan. Jadi tidak semua saya menggunakan Vicon. Seperti hari ini Mela keluar masuk berarti ada gangguan dengan sinyalnya gitu ya, dengan koneksinya gitu. Jadi saya tidak merencanakan bahwa semua perkuliahan kita Vicon gitu ya. Dan saya pakai Zoom, tidak menggunakan Vicon, menggunakan e-learning karena sampai saat ini masih ada kendala untuk download rekamannya.
Sedangkan ini menggunakan Zoom, saya langsung rekam, kemudian beberapa saat kemudian akan saya upload. Jadi kalau ada yang belum mengikuti, silakan nanti bisa nonton di channel saya, ya. Nanti linknya akan saya share. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bahannya akan saya upload di e-learning, silakan kalian download. Oke ya. Ya Pak. Pak, Ya, ada pertanyaan dulu? kalau switch Pak yang itu masuk ke itu kan apa ya? Percabangannya switch. Ya. Masuk Kalau bedanya sama apa? Kalau switch gimana gitu? Bedanya sama if else? Nah, ada beberapa penyederhanaan untuk yang switch ya. Akan kita bahas berikutnya. Oke, semuanya akan kita Oke, bahas siap. yang berikutnya. Untuk yang if tadi baru kita bahas yang if sederhana, tapi berikutnya nanti ada if yang banyak dengan switch seperti apa. Gitu ya, bedanya ada beberapa hal yang bisa disederhanakan, tapi beberapa hal juga yang kita tetap pakai yang if-nya tidak dirubah menjadi switch gitu ya. Oke, ada lagi? Iya Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti rekamannya saya upload ya. Ditunggu untuk share linknya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.